kunjungan ke panti itu banyak banget manfaatnya. Terus banyak juga kesan-pesannya, kayak kesannya mereka tuh semuanya kayak welcome, terus anak-anaknya asik, baik-baik, terus nurut. Banyak peraturan-peraturan yang dari panti mereka terapin ke kita. Terus kayak saya semenjak ke panti saya kayak merasa lebih beruntung memiliki keluarga, nggak kayak mereka misalnya ditinggal sama orang tuanya. Dan saya merasa hidup saya kayak hidup mereka nggak seberuntung saya. Udah itu aja, terima kasih. Ya, kalau ditanyain kesannya datang ke panti asuhan Mekaran Lestari, seru sih. Di situ saya bisa mendapatkan berbagai macam pelajaran, di mana anak-anaknya itu banyak banget yang mandiri. Mereka walaupun dengan keadaan kayak gitu, mereka itu ternyata berpendidikan juga, mereka itu sekolah. Pokoknya mereka itu bahagia deh dengan kehidupan dia yang walaupun seperti itu. Mereka tuh menganggap kalau saya dan mereka itu sama, jadi nggak ada yang perlu dikasihanin atau dibelas kasihan. Pengalaman saya ketemu sama Christine, saya ketemu salah satu anak panti asuhan di situ yang namanya Christine. Dia itu kayaknya sih awalnya susah banget buat diajak bersosialisasi, berkomunikasi, tapi berjalannya waktu ternyata dia itu kayaknya pemalu. Begitu temannya datang, dia mulai mau buka dirinya untuk berbicara sama kita. Pokoknya seru deh datang ke sana. Oke, jadi kalau menurut saya kunjungan ke Panti Asuhan Mekaran Lestari itu sangat pas dan sangat pantas dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa seperti kita, karena di usia kita gini tuh kita harus mulai belajar melihat dunia luar dan mulai belajar peduli dengan sekitar. Kayak contohnya kunjungan ini, kita yang ada di depan kita, anak-anak yang ada di panti asuhan itu nggak seberuntung kita. Seperti kalau kita di rumah kita dapat kasih sayang penuh dari orang tua, terus dapat fasilitas yang oke dari orang tua kita, sedangkan mereka belum tentu bisa dapetin yang sama dengan keadaan mereka yang ada di panti asuhan itu. Terus juga lingkungan sosial mereka lebih terbatas daripada kita karena mereka itu sehari-harinya di panti asuhan dan mereka temennya ya bisa dibilang itu aja. Kalau kita di sekolah ntar beda lagi, di kuliah kayak gini-gini, itu kita punya lingkungan sosial yang beda dan lebih luas. Dan itu juga melatih keberanian seorang anak. Kayak ada salah satu contoh, ada satu anak namanya Christine. Dia susah banget diajak komunikasi sama kita waktu kita kunjungan, karena mungkin itu tadi yang seperti yang saya bilang tadi, mungkin karena lingkungan sosial dia yang terbatas, jadi dia kurang terlatih dalam berkomunikasi sama orang, terus juga kurang punya keberanian untuk bicara dengan dunia luar. Makanya dia kayak kurang terlatih, jadi diajak komunikasi pun susah gitu. Berbeda dengan kita yang punya lingkungan sosial yang luas gitu sih. Jadi intinya sih dari kunjungan yang kemarin itu adalah kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Mengenai kunjungan ke panti asuhan kemarin, saya sangat senang karena yang sangat kuat, yang sangat periang, dan mereka masih bisa bercanda tawa walaupun mungkin mereka sangat bertanya-tanya mengapa mereka berada di sini dan di mana orang tua saya, dan mereka tetap bisa bercanda dan bermain bersama kita, nyanyi satu sama lainnya. Terlihat dari mereka berbagi makanan, mereka mengajak teman-temannya ikut gabung bermain bersama. Karena ada satu anak yang kami temui di panti asuhan. Awalnya dia sama sekali tidak ingin memberitahu namanya, bahkan tidak berucap satu kata pun. Dia hanya melihat ke bawah, melihat ke teman-temannya, dan cuek terhadap sekelilingnya. Butuh waktu yang lama untuk kita tahu namanya bahkan, dan sampai akhirnya kita memilih untuk tebak-tebakan siapa nama anak tersebut. Dan sampai akhirnya
dia mengangguk dan membisikkan satu teman saya, nama saya Christine, dia bilang gitu. Dia anak yang sangat lucu, ya, anak yang cantik dan pintar tentunya, dan sangat kuat. Dia tetap membungkam, diam sampai satu temannya datang dan kita ajak temannya untuk ngobrol, memberi pertanyaan, dan dia mulai berbicara dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kami karena dia melihat temannya membawa satu snack dan dia juga ingin, dan kami bilang kalau kamu mau snack ini kamu harus menjawab pertanyaan dari kami. Dan akhirnya dia pun berbicara walaupun hanya satu patah dua patah kata. Butuh waktu 1 jam, mungkin setengah jam, atau butuh waktu yang lama untuk anak itu berbicara, dan kita berhasil membawanya ke bawah untuk gabung bersama anak-anak lainnya, karena yang kita ketahui anak-anak lainnya sudah sangat aktif bermain bersama teman-teman kami, berfoto-foto, dan dia juga mulai mau kita ajak foto-foto. Dan satu kata yang dia ucapkan saat kita ingin tinggalkan, dia bilang, kakak nanti balik lagi ke sini ya, dia bilang gitu kan, kakak nanti kesini lagi ya. Dan disitu, iya aku pasti akan balik lagi, Christine. Kita bilang seperti itu. Dan yang saya pikir dia seperti rindu sekali sosok seorang kakak yang care sama dia, yang rindu sekali sebuah keluarga, sampai sepertinya ingin sekali kita datang dan membawa canda untuk dia. Dan satu pesan saya sangat, dan satu pelajaran yang saya dapat lagi adalah untuk tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kita harus tetap sayang kepada adik-adik kita, dan bersyukurlah kalian yang memiliki keluarga utuh dan disayang oleh keluarga-keluarga kalian. Dan ya gitu. Saya Angesti Citrasi, dan menurut saya kunjungan kelas kami ke Panti Mekar Lestari itu bagus ya, karena mengajarkan beberapa hal kepada kita yang pada datang ke panti, dan juga membawa dampak positif ke anak-anaknya. Nah, yang pertama untuk kitanya sendiri nih, untuk murid-muridnya Pak Canggih nih, ya kita jadi lebih mungkin kebuka gitu pikirannya, kayak jadi hidup itu nggak segampang yang kita jalani ini, nggak begini aja gitu. Ada beberapa orang di sana yang tidak memiliki orang tua, dan kita mungkin di rumah suka berantem sama orang tua, suka bilang, orang tua nggak adil nih, masa aku minta HP ini aja nggak boleh. Nah, sedangkan mereka nggak bisa kayak gitu, karena ya mereka tidak memiliki orang tua, dan kita seharusnya dapat lebih mensyukuri orang tua kami karena itu. Dan juga bagus untuk merekanya ya, karena tentunya mereka mendapatkan teman main yang baru, kayak ketemu kakak-kakak ini, kayak wah ini asik banget, kita ada kakak-kakak yang ngajak main bola, ada kakak-kakak yang ngajak foto-foto, ada kakak-kakak yang ngasih aku permen, ngasih coklat. Terus ya mungkin memang setiap hari mereka main, tapi nggak setiap hari mereka memiliki sosok seorang kakak, dan itu bisa dilihat banget dengan cara adik-adik itu pas ngeliat kita terus bilang kakak main yuk. Mungkin kalau sama teman-temannya mereka cuma biasa aja, kayak oh ya udah kita emang di sini bersama, kita emang harus ngadepin ini semua bersama. Nah, yang kelompok saya sendiri, yang kita tuh ketemu sama sebuah anak perempuan bernama Christine. Nah, anak perempuan ini itu gimana ya kalau dijelasin, dia itu uniknya karena kenapa? Karena pertama pas kita ketemu dia
dia tuh lagi mojok di dia di pojokan gitu. Terus habis itu kita datengin dong, kita pikir oh dia kenapa, dia lagi sedih. Kita pikir oh mungkin dia lagi kangen sama orang tuanya atau apa, atau mungkin dia dulu punya lucunya temennya datang ngasih dia coklat, bilang, "Christine, kamu mau coklat nggak? Ini aku tadi dapat coklat dari kakaknya." Terus ke temennya datang bilang, "Iya, Christine tuh sedih karena tadi itu dipaksa bangun gara-gara ada tamu." Jadi Christine tuh sebenarnya ngambek sama kita, tapi kita menangkapnya berbeda. Nah, tapi karena dia beneran ngambek, dia nggak mau berbicara sepatah kata pun kepada kita, dan sampai akhirnya kita bilang, "Christine, kalau mau coklat kayak temanmu ini, kamu harus menjawab beberapa pertanyaan dari kami." Pertanyaan kami itu sebenarnya gampang banget, simple sekali sih. Waktu itu kalau nggak salah ada pertanyaannya kayak warna bendera Indonesia atau apalah yang simple gitu, yang anak kecil pokoknya dia tinggal di Indonesia aja harusnya sih dia tahu, mau dia anak jalanan atau apa, karena kayak ya itu main umum lah. Terus habis itu dikit demi dikit si Kristen jawab, tapi si Kristen masih milih-milih kalau misalnya tanya-tanya gitu. Dan bahkan ke teman kita sendiri yang banyak anak-anak lain anggap kan ganteng, namanya Kelvin. Jadi setiap Kelvin datang ke sana tuh bisa dilihat anak-anak kecil yang perempuan tuh pada datengin dia kayak, Kak Kelvin main sama aku." Nah si Kristennya nggak mau pasti datengin, si Kristen tetap ngambek. Ya udah, jadi kita berusaha terus sampai beberapa jam kita benar-benar mainnya sama dia terus, karena kita bersikeras mau bikin Kristen senang. Dan ternyata emang Kristen itu tipenya anak yang pemalu, jadi lama sekali untuk membuat dia ya terbuka lah sama kita. Tapi pada akhirnya dia digendong sama kita satu-satu mau. Dan yang paling menyedihkan itu pas kita udah mau balik, dia berbisik kepada salah satu dari teman saya, dia bilang, "Kak, datang lagi ya." Nah terus pas dikasih tahu dari teman saya kalau si Kristen ngomong gitu, saya langsung sedih, karena kayak apa ya, bukan saya tidak punya keinginan untuk berkunjung kembali, tetapi saya tahu kalau ada keinginan pun, tapi kayak saya kuliah, saya juga rumahnya bukan di daerah situ. Kalau kesana itu mungkin harus benar-benar ada keinginan yang tinggi, dan ya agak susah lah untuk waktu itu. Dan kita dengan gampangnya kita bilang, iya kakak pasti kesini lagi, kakak pasti bakal main lagi sama teman-teman kakak yang lain, ntar kita main bola ya sama mereka, ntar bawa makanan lagi ya. Nah kita dengan gampangnya berbohong kayak gitu, padahal kita tahu kita belum tentu bakal ke panti itu lagi sama sekali. Jadi ya saya sedih, tapi ya senang lah, karena pada hari itu saya bisa melihat oh Christine lagi senang, karena kata temennya biasanya dia emang orangnya agak pemalu, agak murung, jadi ya itulah. Dan panti ini ya dampaknya menurut saya positif lah kunjungannya, maksudnya jadi ya untuk kitanya positif, kita jadi lebih sadar kalau hidup itu nggak gampang, terus harus lebih bersyukur, terus ya harus sering berbagi lah. Membagikan kebahagiaan itu sungguh membahagiakan sih ke orang yang kita bahagiakan, dan juga ke kitanya sendiri, karena kita bisa bilang, oh I did something to change this world, even though it's a little bit, it's still a change, or you know something like that lah. Jadi ya menurut saya sih begitu. Kamu nggak bolehin aku pulang begini nih, itu diginiin. Bodoh. Kamu nggak mau? Gak mau ah. Itu kotor, itu kotor. Jadi aku begini aja. Ini aku lagi begini nih ya, biar kamu enak mata aku gini. Kamu nggak mau begini? Kamu yakin? Kamu yakin? Semuanya cantik, dia juga cantik. Kamu nggak mau bolehin orang ini sih tampaknya orang lembut. Gak mau kotor kakak. Kamu orang Flores, bener Flores. Really? Flores juga, Flores juga. Batak. Iso tau banget sih dia. Ambon. Jawa, dia Jawa. Dia belum tahu kan dia baru sekolah. Oh, kamu Flores. Coba nyanyi dong kalau orang Flores. Ayo kakak. Bendera Indonesia warnanya apa? Ayo apa? Nggak boleh diulang. Coba tunjuk warnanya, coba tunjuk. warnanya. Merah nggak ada. Ih, Ada merah. Ini apa? Jadi warna bendera Indonesia adalah Merah putih. bareng-bareng berdua. Jadi warna bendera Indonesia adalah Merah
pertanyaan kamu dapat itu. Hobi kamu apa? Rina sukanya ngapain? Suka main musik, suka nyanyi. Suka makan, suka tidur kali ya? Oh, suka cuci muka kali ya kak ya? Oh, atau nggak suka sikat-sikat gigi kayaknya nih kak? Suka apa kak? Suka apa deh? Suka apa? Suka gigit-gigit jari kali dia kan? Enggak. Oh, jadi hobinya Kristin kak? Soalnya kita kasih tahu aja bener. Main musik. Bareng-bareng jawabnya, bareng-bareng. Bareng-bareng dibantuin deh. Bareng-bareng aja jawabnya. Ayo apa? Hobinya pertama. Berenang. Apa aja aku nggak kedengeran? Satu pertanyaan lagi deh katanya. Kamu udah sekolah belum? Ini Juru bicara menggantikan Kristinanya. Enggak biar tahu aja. Dari mana coba tebak? Udah dari mana orang ini? Coba. Kan Indonesia. enggak enak kan? ini baru ambil satu ya tadi. Tiga dua. Oh. Coba tebak kakak ini pindah dari mana? Digigit dong sama. Dari luar negeri pokoknya. Ya. Jauh banget dari Indonesia. Rasa coklat. Oh, Malaysia masih deket-deket. Nggak suka. Nggak suka nih. Gigit dulu. Udah buka yang ini aja kak, yang ini aja kak. Tetap aja. Dia dari Turki. Nah, coba sekarang Anda sudah Mau yang agar. Mau agar. coba aku enggak enggak lagi les. Dapat 2 loh. Iya, mereka belajar Ini soalnya warnanya apa? Kamu tahu nggak? Ini jadi nggak mau nih. Apa? Kalau yang ini apa? Kayak baju kamu ya. Ini warnanya hijau, ini warna putih. Ini dikasih.